Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang maqasid syariah. Islam merupakan agama yang menyeluruh. Sejalan dengan hal ini, ada banyak aturan dan hukum yang ditetapkan Allah untuk hambanya. Aturan dan hukum tersebut ada sebagai pedoman agar seorang muslim tidak salah jalan. Kemudian, hukum dan aturan ini disampaikan melalui Al-Quran dan hadis lewat perantara Rasulullah. Karena itulah, Al-Quran dan hadis juga disebut sebagai sumber dan dasar agama Islam. Dari kedua sumber tersebut, para ulama pun mengembangkan hukum Islam dan mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bidang muamalah. Untuk mempermudah para ulama, maka lahirlah konsep yang disebut dengan maqasid syariah. Pengertian maqasid syariah. Secara bahasa, kata maqasid sendiri berasal dari kata maqasad, yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian dan definisi mengenai maqasid syariah yang berbeda, seperti dari Al-Fahsi. Menurutnya, maqasid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat. Sedangkan menurut Ar-Risuni, bahwa maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, maqasid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk maqasid syariah. Menurut Imam Asy-Syatibi, bentuk maqasid syariah dibagi menjadi 5. Yang pertama, maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contohnya, penjagaannya adalah dengan melaksanakan sholat dan zakat, sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad atau hukuman bagi orang-orang yang murtad. Yang kedua, maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya adalah dengan makan dan minum. Sedangkan dari segi pencegahan yang dilakukan dengan cara qisas dan diyat. Yang ketiga adalah maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran atau akal berangkat dari hal ini, maka segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga ada kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan dan mencari makan, sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariat untuk melindungi harta menjamin bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Yang kelima yaitu maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat maqasidna menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.